Sobat Sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, welcome back to channel Pakistan Sehat seputar kesehatan bersama Aci di sini. Dan tentunya kali ini kita akan membahas tema tentang PIN polio atau Pekan Imunisasi Nasional Polio. Dan tentunya kita bersama dengan Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate, Dr. Fathia Suma MKes. Halo dok. Halo. Gimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah sehat. Ya. Baik dok, sebentar lagi nih kita memasuki kegiatan PIN polio nih. Iya. Nah, kira-kira nih dok, apa sih polio ini dok? Iya. Jadi kalau kita lihat polio adalah salah satu jenis penyakit menular yang sebenarnya dapat dicegah dengan pemberian imunisasi. Secara klinis, manifestasi yang ditimbulkan apabila seorang anak ini tidak diimunisasi polio, dia akan bisa terkena salah satu penyakit yang diakibatkan oleh virus polio yang namanya poliomyelitis, yaitu penyakit yang sangat menular yang disebabkan oleh virus polio yang ini menyerang pada sistem saraf yang ada, yang bisa menyebabkan kelumpuhan atau kecacatan dan bisa juga menyebabkan kematian karena dampak daripada kecacatan atau kelumpuhan yang kena pada sistem saraf pernafasan. Jadi itu mengapa pentingnya kita mengenal lebih dekat terkait dengan penyakit polio ini dan apa yang bisa kita cegah sehingga para anak-anak kita tidak terkena penyakit polio. Baik dok, berarti penyakit polio ini memang sangat bahaya sekali dok ya. Iya. Kira-kira gimana sih dok gejala awalnya nih? Nah, polio ini kan dia sangat berbahaya dan sangat menular pada anak, di mana terutama pada anak-anak yang tidak memiliki kekebalan terhadap penyakit polio, anak yang tidak diimunisasi atau selama fase pemberian imunisasi itu tidak pernah tidak pernah mendapatkan suplai imunisasi memadai. Ini bisa juga sebenarnya penyakit ini memang tidak pernah bisa untuk disembuhkan ya, karena polio ini tidak bisa diobati, namun hanya bisa dicegah dengan pemberian imunisasi. Makanya mungkin dengan momen nantinya ada pencanangan untuk imunisasi polio, kita berharap semua sasaran anak kita itu bisa dapat ya, karena salah satu yang kita ingin cegah adalah anak-anak kita bisa bebas polio itu dengan pemberian imunisasi polio yang kuat dan mereka bisa terpapar imunisasi. Jangan sampai tidak ya, karena kalau tidak dampaknya itu tadi bisa berbahaya untuk dirinya karena polio tidak bisa disembuhkan. Izin dok, kalau seandainya dia sudah pernah mendapatkan polio tapi dia demam, ini gimana? Jadi untuk anak-anak yang sudah mendapatkan imunisasi, kemudian setelah imunisasi dia mengalami demam, sebenarnya ini merupakan reaksi yang ditimbulkan dan ini normal kan untuk respon tubuh terhadap vaksin yang diberikan. Namun yang demikian itu tidak semua anak-anak bisa mengalami demam. Jika anak demam, dianjurkan untuk segera lakukan kompres dengan air hangat. Ya, kalaupun merasa ada rasa was-was ya, mungkin dengan kompres demamnya belum turun, segera cari upaya untuk ke fasilitas pelayanan kesehatan, karena tetap ini respon yang diberikan oleh masing-masing anak ini berbeda-beda. Jadi mungkin ini pemahaman yang harus diberikan juga kepada orang tua anak pada saat nanti anak-anak diberikan imunisasi. Baik dok, kalau seandainya nih dok, PIN ini dilaksanakan kegiatannya sudah mau dekat ya dok ya. Ya. Kira-kira sasarannya siapa saja nih? Sasarannya siapa saja ya. Jadi untuk pelaksanaan Pekan Imunisasi Polio tahap 2 di tahun 2024 ini kita akan menyelenggarakan dalam 2 fase waktu. Tahap pertama itu dari tanggal 3 sampai dengan 29 Juli 2024. Kemudian tahap kedua itu tanggal 6 sampai 12 Agustus tahun 2024. Jadi untuk sasarannya adalah usia anak 0 sampai dengan 7 tahun. Untuk pelaksanaan Pekan Imunisasi Polio ini sendiri akan diselenggarakan oleh teman-teman tenaga kesehatan, dalam hal ini para juri yang ada di Puskesmas Wilayah Kerja melalui
pelayanan di posyandu, kemudian ada turun ke sekolah-sekolah, terutama untuk sekolah PAUD dan sekolah dasar. Karena yang jadi sasaran ini adalah yang masuk dalam sekolah dasar anak kelas 1. Oh, jadi sasarannya ini di usia 0 sampai dengan 7 tahun. Baik dok. Nah, kita tahu nih kan dok, kemarin kan ada sempat terjadinya kasus COVID nih dok. Iya. Nah, jadi beberapa orang tua dan masyarakat tentunya mereka masih posesif nih dok dengan virus ini. Terus bagaimana kita sebagai tenaga kesehatan bagaimana kita? Jadi mungkin ini ya yang paling pertama sekali adalah tenaga kesehatan tuh harus confidence dulu ya, harus percaya diri bahwa kita datang dengan misi untuk memberikan satu jaminan perlindungan untuk para anak-anak kita dengan usia sasaran tadi 0 sampai 7 tahun itu, bahwa imunisasi ini diberikan sebagai bentuk perlindungan terhadap kemungkinan tertularnya penyakit menular yang bisa kita cegah dengan pemberian imunisasi. Dan ini harus disampaikan ke masyarakat, ke orang tua. Kemudian ini yang perlu kita pola penyampaiannya itu seperti apa. Jadi informasi ini disampaikan mungkin dengan situasi yang kondusif ya, dengan situasi yang betul-betul nyaman, sehingga para orang tua juga akan timbul pemahaman bahwa betul bahwa manfaat imunisasi ini bisa mereka berikan untuk anak-anak mereka melalui proaktif bawa ke posyandu atau mendapatkan melalui sekolah atau PAUD yang ada, sehingga betul-betul anak-anak yang menjadi sasaran ini bisa mendapatkan imunisasi ini. Dan pola pemberian informasi ini juga harus dibangun dalam pola komunikasi yang efektif antara petugas kesehatan dengan para orang tua. Tetapi jangan kita lupa juga bahwa kita ini melaksanakan ada di posyandu yang melibatkan masyarakat, yang melibatkan lintas sektor yang ada, maka semua juga harus diberikan pemahaman yang benar tentang manfaat dari imunisasi polio ini, dengan sejumlah dampak atau akibat apabila imunisasi ini tidak mampu diberikan manfaatnya ke anak-anak yang menjadi sasaran. Kemudian yang kedua adalah bagaimana komitmen lintas sektor untuk mendukung tenaga kesehatan yang ada ini dalam keberlangsungan pelayanan imunisasi, baik itu di puskesmas, di posyandu, maupun di sekolah-sekolah, sekolah PAUD maupun sekolah dasar. Nah, ini kita harus bersama-sama, ini menjadi tanggung jawab bersama, sehingga insya Allah dalam pelaksanaan pekan imunisasi polio ini semua bisa bergerak secara bersama-sama mendukung pelaksanaan PIM ada. Dan saya tahu semua kita sudah berada dalam satu pemahaman yang kuat bahwa secara keseluruhan imunisasi yang selama ini sudah dibangun bersama-sama dengan lintas sektor, terutama pihak Dinas Pendidikan, kemudian dengan tim penggerak PKK, Kota Ternate itu sudah jalan. Nah, tinggal dalam momen-momen tertentu, termasuk pekan imunisasi nasional ini, yang harus betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat, oleh sasaran yang ada. Baik, nah itulah sobat sehat, seberapa pentingnya polio ini, vaksinasi polio. Jadi usahakan masyarakat harus efektif dalam mendapatkan informasi tentang penyakit polio, kemudian bahwa polio bisa dicegah dengan pemberian imunisasi, kemudian bagaimana cara mendapatkan imunisasi ini yang mungkin itu harus tersampaikan. Jadi itulah sobat sehat himbauan dari Ibu Dinas Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate kita, bahwa masyarakat harus bisa datang di tempat pelayanan kesehatan agar bisa mendapatkan secara lengkap PIM polio ini dengan usia 0 sampai 7 tahun. Jadi pastikan jangan sampai berpikiran yang kurang efektif sehingga terkena virus yang bahaya ini. Oke, baik dok. Terima kasih dok atas himbauannya di podcast kami ini. Tidak terasa sudah 2 kali dok kita berada dalam frame yang sama ya. Terima kasih banyak dok waktunya. Semoga nanti para masyarakat kita semua bisa
tercerahkan ya terkait dengan pelaksanaan PIN polio, kemudian mau dan ikut serta mensukseskan ya PIN polio yang ada. Ya. Dan terutama kita sebagai tenaga kesehatan, kita harus maksimalkan program pemerintah ini biar semua masyarakat di seluruh bisa merasakan perlindungan dari polio ini. Terima kasih.